Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok terakhir ingin menyampaikan sebuah materi manajemen perbankan, yaitu manajemen risiko bank. Jadi perkenalkan, saya sebagai moderator IGD Sri Ditami dengan NIM 015, dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Arka dengan NIM 026, dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya IGD Krishna Parasa Putra dengan NIM 210111022. Perkenalkan, nama saya Iktut Bidanata dengan NIM 004. Perkenalkan, nama saya Kadek Angga Jeltayasa dengan NIM 023. Baik, teman saya lagi satu, yaitu Tirta, mungkin lagi gangguan ya. Jadi selanjutnya mohon slider. Baik, dimulai dari pendahuluan. Perbankan adalah lembaga yang paling rentan atau berdekatan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut dalam bentuk finansial. Selanjutnya, pengertian manajemen risiko dalam perbankan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/PBI/2010 mengenai perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI 2003 tentang penerapan manajemen risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu, dan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Budi. Tujuan penerapan manajemen risiko perbankan. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas garing limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko perbankan. Penerapan manajemen risiko perbankan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penerapan manajemen risiko bank dilakukan lewat adanya yang pertama, pengawasan aktif komisaris dan direksi, 2, organisasi dan fungsi manajemen risiko, 3, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, 4, penetapan manajemen risiko, pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Selanjutnya, jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko kredit adalah risiko kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan kalian membayar kewajiban atau risiko di mana debitur tidak dapat melunasi utangnya. 2, risiko pasar adalah risiko kerugian pada naik turunnya posisi neraca yang muncul akibat pergerakan pasar modal. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, serta hal-hal lain yang menentukan harga pasar saham maupun ekuitas dan komoditas. Ketiga, risiko likuiditas adalah risiko yang mengacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang berdampak pada kondisi keuangan perbankan. Yang keempat, risiko operasional adalah risiko akibat adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya dengan teman saya, yaitu Krishna. Jelaskan dari dicakan ada risiko hukum. Adalah risiko yang timbul dari potensi terjadinya pelanggaran kontrak, kasus pengadilan, atau kebijakan yang dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank. Yang keenam ada risiko reputasi, risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank, sehingga bank mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan bank. Rumor pasar atau persepsi publik merupakan penyebab signifikan dalam menentukan tingkat risiko reputasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, proses manajemen risiko bank. Di sini ada 4, identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, dan pengendalian risiko.
kasus saldo hilang Bank Mandiri akui terjadi error hanya menimpa 10% nasabah. Identifikasi resiko. Resiko operasional kegagalan sistem IT dari Bank Mandiri untuk mencakup data nasabah menyebabkan permasalahan saldo error. Resiko reputasi, kasus ini membawa dampak berupa persepsi negatif publik terhadap kualitas sistem perbankan Bank Mandiri. Pengukuran resiko. Ada resiko operasional, tingkat kegagalan sistem IT pada Bank Mandiri. Yang kedua ada tingkat terjadinya human error. Dan resiko reputasi, tingkat publikasi negatif publik. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arka. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasannya Angga. Monitoring risiko. Risiko operasional memeriksa fungsi dari sistem IT Bank Mandiri secara berskala. Risiko reputasi memprioritaskan aspek perlindungan dana nasabah. Pengendalian risiko. Risiko operasional melakukan pembenahan pada sistem IT Bank Mandiri secara berskala untuk memastikan tata kelola manajemen risiko operasional berjalan dengan baik. Risiko reputasi meminimalisir permasalahan yang mampu menurunkan reputasi Bank Mandiri di hadapan publik. Baik teman-teman semuanya, jadi sekian dari penjelasan materi dari kelompok kami. Jadi tentu saja jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Baik, tadi dikatakan tujuan penerapan manajemen risiko perbankan itu kan akan memberikan manfaat baik perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Nah, pertanyaan saya, sebutkan contoh manfaat baik apa yang diberikan dan apa yang akan terjadi jika suatu bank kurang memperhatikan penerapan manajemen risiko perbankan. Baik, perkenalkan nama saya Komunita Febriani dengan NIM 014. Pertanyaannya, bagaimana penerapan manajemen risiko yang dapat dikatakan berhasil dalam suatu perbankan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Made Supriyani. Jadi pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika suatu bank kurang memperhatikan atau menerapkan manajemen risiko perbankan tersebut. Nah, jadi menurut saya jika suatu bank kurang memperhatikan penerapan manajemen risiko perbankan, berapa konsekuensi negatif yang akan terjadi. Yang pertama tentunya kerugian keuangan. Tanpa manajemen risiko yang efektif, bank dapat menghadapi kerugian keuangan yang signifikan. Yang kedua, penurunan reputasi. Jika bank tidak memperhatikan manajemen risiko, dapat terjadi insiden keamanan data, kebocoran informasi pribadi nasabah, atau serangan cyber, maka hal ini dapat merusak reputasi bank dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, pelanggaran regulasi. Bank yang tidak mematuhi persyaratan regulasi perbankan dapat menghadapi konsekuensi hukum dan denda oleh pemerintah yang serius. Yang keempat, gangguan operasional. Risiko operasional yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu operasional harian bank. Yang kelima, tuntutan hukum. Bank yang tidak efektif dalam manajemen risiko dapat menjadi target tuntutan hukum dari pelanggan, pemegang saham, dan regulator. Jadi, kesimpulannya adalah penting bagi bank untuk memperhatikan dan menerapkan manajemen risiko perbankan baik guna mengurangi risiko-risiko ini dan menjaga keberlanjutan operasional dan reputasi yang baik serta kepercayaan pelanggan sehingga bank itu terus maju ke depannya. Sekian deh jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin tidak ada yang menambahkan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nita. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang dapat dilakukan berhasil dalam suatu perbankan? Jawabannya yaitu penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Apakah dapat diterima? Baik, dapat diterima. Terima kasih. Jadi Perdi itu dia bertanya apakah contoh kasus dari kelompok kami bawakan yaitu kasus tadi Bank Mandiri tersebut apakah termasuk risiko internal atau eksternal. Jadi saya akan jawab secara singkat di sini bahwa kasus Mandiri tadi kan disebabkan oleh terjadinya error pada sistem IT Bank Mandiri itu sendiri. Jadi jelas-jelas itu merupakan sebuah
Risiko yang mesti dihadapi oleh Bank Mandiri secara internal. Jadi itu merupakan sebuah kejadian risiko internal pada perusahaan tersebut karena terjadi atau disebabkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi masalahnya itu tidak berasal dari luar. Jadi seperti itu, Per. Jadi sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi hari ini dengan Paramo Santi. Santi, 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 Terima kasih teman-teman semuanya, boleh di-close.